tadi adalah bentuk kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat Desa Kojadoi menyambut penghargaan dari tim ISTA 2019. Mereka mengaku bangga dan bahagia atas masuknya Desa Kojadoi dalam nominasi ISTA 2019. Desa Kojadoi adalah salah satu desa di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam nominasi ISTA 2019. Desa ini terletak di seberang laut Kota Maumere, tepatnya di Kecamatan Nalok Timur, Kabupaten Sika. Kojadoi adalah sebuah desa yang berada dalam gugusan pulau dan Taman Wisata Laut Teluk Maumere. Keindahan alam, keunikan lain, serta kehidupan masyarakat yang tinggal di Pulau Kojadoi tentu menjadi pilihan ISTA 2019. Suara Flores telah turun ke lokasi beberapa kali dan terakhir bersama tim Kemenpar dan tim ISTA 2019 dalam kegiatan verifikasi dan visitasi bersama Kepala Desa, pihak Dinas Pariwisata, dan Pokdarwis serta tokoh masyarakat untuk menggali keunikan yang terkandung di Desa Kojadoi hingga diumumkan atas penghargaan ISTA 2019 di mana Desa Kojadoi menjadi tempat istimewa bahkan sebagai pemenang utama kategori tata kelola destinasi. Berikut komentar tim ISTA 2019 di Desa Kojadoi beberapa waktu lalu. Kojadoi itu salah satu dari 300 lebih yang terpilih, jadi menjadi 37 destinasi yang terpilih untuk masuk ke dalam asesmen selanjutnya. Oleh karena itu setelah masuk dalam 37 itu kemudian satu persatu akan diverifikasi apa yang telah dibuat dan dilakukan, khususnya mengenai usulan sebagai destinasi yang mempunyai karakteristik atau pengembangan dalam bentuk ISTA, ya. Indonesian Sustainable Tourism Award. Dan sesuai dengan Permen 14 2016, maka ada ketentuan mengenai syarat-syarat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama adalah bagaimana tata kelolanya, yang kedua bagaimana keuntungan ekonomi, kemudian bagaimana melestarikan budaya, dan yang keempat adalah bagaimana melestarikan lingkungan. Nah, 4 itulah yang kita nilai satu persatu. Dari 4 yang kita nilai, memang tata kelolanya sangat bagus, ya artinya dia melibatkan kepala desanya, melibatkan semua unsur di dalam desa itu untuk mengembangkan wisata. Kepala desa juga rupanya sudah punya pengalaman yang sangat luas, sehingga dia bisa mendorong warganya itu untuk masuk ke ranah baru barangkali yang disebut dengan wisata eko atau wisata yang sangat pro lingkungan. Tata kelolanya yang saya lihat cukup bagus adalah bagaimana Pokdarwis dan Pokwas, ya, itu ikut sama-sama dengan kepala desa membuat suatu kawasan-kawasan yang memang akan dijadikan wisata, ya. Kreativitas, inovasi itu juga penting dalam tata kelola seperti itu. Nah, yang kedua, tentu keuntungan ekonomi ini apakah didistribusikan atau tidak. Ternyata memang cukup bagus, dia terdistribusi. Bagaimana homestay yang ada itu mendapat giliran, ya, tamu-tamu, sehingga distribusi daripada tamu-tamu itu cukup bagus oleh Pokdarwis maupun
badan pengawas yang khusus untuk mengawasi Pak Darwis. Yang ketiga yang sangat bagus adalah masalah lingkungan, ya. Bagaimana dia mencoba, ya, walaupun tentu saja misalnya memperbaiki mangrove, ya, kemudian memperbaiki terumbu karang, dan yang ketiga juga bagaimana sampahnya, ya. Sampahnya memang walaupun belum sampai maksimum, tapi dia sudah berusaha untuk bagaimana sampah-sampah itu bisa dikelola dengan baik. Misalnya bekerjasama dengan bank sampah di Maumere. Jadi dia sampah-sampah itu termasuk pengawasan bawah laut. Pengawasan bawah laut dilakukan oleh mereka. Juga misalnya sampah-sampah plastiknya betul-betul dia ambil dari tempat-tempat di pantai-pantai di sana. Dan juga sampah-sampah dipadatkan itu juga cukup bagus, kemudian ditempatkan di satu tempat. Nah, memang sekarang ini mereka masih memakai solar energy. Iya. Ya, itu juga suatu plus bahwa dengan solar energy polusi tidak terjadi, ya. Dengan solar energy, karena memang di pulau seperti itu, maka pada malam hari tentu saja ada penerangan yang cukup bagus. Ya. Jadi hampir semua rumah di sana sudah pakai solar energy. Dan tentu saja karena memang kerjasama dengan berbagai institusi dan termasuk PLN bagaimana memakai solar energy di daerah. Itu yang sangat penting sehingga desa ini kelihatan mempunyai visi-visi lingkungan cukup kuat. Apakah ada penilaian juga dari sisi sanitasi air bersih? Nah, itu juga air bersih, ya. Saya melihat, saya menanyakan apakah, karena di pulau itu kan memang tentu saja tidak ada air. Ya, bagusnya mereka gotong royong buat saluran dari gunung kira-kira 1 kilometer dari pinggir pantai, kemudian 7 kilometer ke atas. Jadi dia dapatkan air bersih secara cuma-cuma, dan disebutkan ke warga, sudah ada towernya. Akhirnya warga mendapatkan air bersih dengan lebih mudah. Itu juga satu hal yang. Nah, selain itu juga adanya jembatan antara pulau itu dengan pulau besar. Itu suatu hal yang sangat menarik sehingga masyarakat itu dia bisa berjalan ke pulau besar untuk pendidikannya anak-anak. Jadi pulau itu walaupun memang sesak, ya, karena memang pulau karang yang dihuni oleh masyarakat di sana, itu sangat menarik. Sanitasinya cukup bagus, WC-nya hampir ada di setiap rumah. Dan ini biasanya jarang sekali terjadi pada penduduk-penduduk pulau yang begitu. Apakah di NTT hanya desa Kojedoy yang diikutkan dalam tahapan ini? Ya, memang dari ratusan itu tentu saja ada beberapa, ya, tetapi yang terpilih itu memang Kojedoy. Dan memang kalau saya senang sekali bahwa Pak Bupati sudah punya komitmen untuk mengembangkan, ya, karena dia sebelum menjadi bupati itu adalah perencana dan betul-betul pemelihara terumbu karang di sini di Maumere, Teluk Maumere, sehingga punya komitmen untuk mengembangkan lebih jauh agar daerah wisata baharinya ini itu berkembang pesat. Saya kira karena Pak Bupati ini baru 8 bulan, saya kira ini akan sangat menarik.
ada kritikan atau usul saran terhadap terkait Kojedoi untuk pemerintah daerah? Ya tentu saja mungkin harus fokus ya, karena Maumere tentu saja punya juga komoditi yang lain, tapi kalau ini dikembangkan, saya rasa Maumere akan sangat berkembang, karena daerah ini punya potensi laut yang sangat besar ya. Jadi salah satu bawah laut, terumbu karang bawah laut yang sangat cantik dan terpopuler sebenarnya di lingkungan diver itu sangat menarik. Cuma karena memang selama ini belum jadi fokus ya dari pemerintah daerah, ya masih seperti itu. Nanti saya kira dengan Pak Bupati yang baru ini, mudah-mudahan ini lebih fokus ya, lebih lihat bagaimana potensi, bagaimana brandingnya seperti apa, kemudian bagaimana memasarkannya ke luar, karena pasarnya jelas ini, pasar diving di daerah sini itu adalah sangat bagus. Oke, seperti apa intervensi pemerintah pusat Ya, misalnya melihat potensi yang ada? yang masih sedikit sekali, kemudian tentu saja bagaimana melatih orang-orang di sana ya, hospitality ya, terus kemudian kuliner harus dikembangkan. Kalau daerah-daerah diving, Pak Bupati sudah tahu persis.